Kemarin 26 Desember kalau tidak salah, kita dikejutkan oleh rilis yang dilakukan oleh teman-teman KPK berkaitan dengan SP3 ya, perkara perizinan tambang di Konawe Utara, Sulawesi. Di mana di situ disebutkan ternyata begitu, yang menimbulkan kekagetan luar biasa adalah ternyata KPK sudah menerbitkan surat penghentian penyidikan ya terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi yang di perizinan tambang yang melibatkan pejabat bupati atau mantan bupati Konawe Utara tersebut sudah tanggal 17 Desember tahun 2024. Artinya KPK butuh waktu 1 tahun untuk menyatakan, untuk mempublish ya, setidaknya mempublish SP3 itu. Pertanyaan kemudian, ada apa sebenarnya dengan KPK? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan materi. Sesungguhnya kalau kita bicara dari sisi proses penerbitan SP3 ini, memang KPK dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang 19 tahun 2019 itu memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3 terhadap proses penyidikan atau penuntutan yang dilakukan melebihi 2 tahun penyidikan sejak diterbitkan SP2, surat pemerintah penyidikan oleh KPK itu sendiri. Cuman persoalannya yang menjadi pertanyaan kita kemudian adalah ternyata di dalam laporan Dewas ya, tahun 2024 ini SP3 yang tanggal 17 Desember 2024 terus tidak diterbitkan oleh tidak dilaporkan atau tidak masuk dalam laporan SP3 yang disampaikan KPK kepada Dewas tahun 2024. Pada tahun 2024 sebagaimana laporan tahunan Dewas disebutkan hanya 11 kali KPK menerbitkan SP3 sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, tidak termasuk SP3 atas nama Bupati Konawe Utara tersebut. Nah ini persoalan. Nah pertanyaannya kemudian, apabila dikaitkan dengan kebaruan KUHP begitu, kan kalau dengan SP3 dengan KUHP yang lama itu ada upaya proses pra-peradilan gitu. Nah pertanyaannya di sini kemudian, ketika memang di dalam KUHP yang baru pun ada proses pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan ini. Cuman persoalannya di dalam SP3 terkaitannya dengan SP3 kemudian dikaitkan dengan pra-peradilan dalam ketentuan KUHP yang baru, hanya disebutkan adalah menjadi hak korban, pelapor, dan atau advokat yang beroleh kuasa untuk melakukan itu. Pertanyaannya kemudian, kalau kita berbicara kaitannya dengan tindak pidana umum seperti korupsi, pertanyaan kemudian harus diuji secara hukum adalah siapa sebagai korbannya. Apakah setiap warga negara itu bisa menjadi mewakili sebagai korban atas kepentingan negara karena korupsi yang merugikan kerugian negara tersebut, atau siapa? Kalau memang dengan menggunakan KUHP dulu begitu, memang banyak putusan-putusan pra-peradilan yang melibatkan, yang menyatakan pihak ketiga ini misalnya LSM dan lain sebagainya atau kelompok masyarakat menjadi sebagai subjek hukum untuk melakukan upaya hukum pra-peradilan terhadap SP3 ini. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik ini kemudian menjadi sebuah kenyataan yang harus disampaikan kepada KPK. Karena apa? Karena kebutuhan waktu yang lama tadi. Apakah KPK menunggu berlakunya KUHP baru yang di situ membatasi ya hak warga negara untuk melakukan upaya pra-peradilan terhadap SP3 yang dilakukan oleh KPK, karena di situ mensyaratkan adanya korban atau pelapor begitu, sehingga kemudian sangat terbatas sekali SP3 yang dilakukan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, pada case ini bukan tidak mungkin kemudian ketika teman-teman LSM ataupun teman-teman kelompok masyarakat atau kelompok lingkungan misalnya akan menguji SP3 yang dilakukan oleh KPK yang terakhir kemarin tersebut, walaupun sudah 1 tahun yang lalu sebenarnya, maka harus diuji juga ketentuan KUHP yang baru kaitannya dengan penghentian penyidikan yang terhadap penghentian pra-peradilan terhadap penghentian penyidikan tersebut. Karena di situ pasal 61 kalau 161 kalau tidak saya lihat begitu di KUHP yang baru disebutkan hak untuk mengajukan pra-peradilan terhadap SP3 hanya terbatas kepada korban, pelapor, dan advokat yang diberikan itu saja.
Akhirnya kemudian apakah kemudian kita harus menunggu adanya putusan Mahkamah Konstitusi lagi, atau kemudian KUHP itu ya, pasal KUHP yang berkaitan dengan pra peradilan itu diuji di Mahkamah Konstitusi, itu persoalan yang lain. Cuman dengan SP3 yang sedemikian rupa yang butuh waktu 1 tahun ini, pertanyaan masyarakat kemudian adalah kaitannya dengan tadi, apakah KPK menunggu momentum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang mengatur kaitannya secara rigid tentang pra peradilan terhadap SP3 penghentian penuntutan atau penyidikan.